Persada. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Apa kabar? Pagi, baik nih Kak, terima kasih. Untuk presentasinya sudah siap ya? Ya, sudah. Oke, kalau gitu boleh silakan dimulai Kak. Ya, terima kasih ya. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya? Baik-baik aja semuanya ya. Sehat-sehat selalu ya. Nah, untuk presentasi kita kali ini ada Ibu Lina dari Biro Pemasaran dan Humas dan juga Bapak Basit dari Kajur Fakultas Ekonomi, tentunya dari akuntansi jurusannya. Silakan Ibu Lina. Baik, terima kasih Bu Puji. Selamat pagi, salam sehat untuk adik-adik semua dari SMK Negeri 15 Jakarta dan Bapak Ibu Guru yang hadir di pertemuan Zoom kita pada pagi ini. Langsung saja kami akan memberikan informasi mengenai UNSADA. Universitas Dharma Persada, disingkat UNSADA, kami berlokasi di Jalan Taman Malaka Selatan, Raden Inten, Pondok Kelapa, BKT McD Buaran. Nah, untuk adik-adik semua yang sudah tahu tentang UNSADA, kami berlokasi di Jakarta Timur tentunya, ya. Universitas Dharma Persada memiliki tempat strategis di mana adik-adik itu dari dari segala tempat yang adik saat ini ada bisa menjangkaunya, apalagi dari Kampung Melayu kah, dari Jakarta Barat, bisa dilalui dengan transportasi yang cukup bisa terjangkau. Sejarah UNSADA kami berdiri 6 Juli 1986, kami sudah 35 tahun berkiprah di dunia pendidikan, yaitu yang didirikan oleh alumni-alumni Jepang. Makanya UNSADA ini banyak mengadop ataupun berkiblat kepada pengaruh monozukuri dari Jepang. Dan kami bekerja sama dengan begitu banyak perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. UNSADA, kami memiliki, ini dia gedungnya seperti yang sudah kami sampaikan di depan, kami berlokasi bebas banjir, bebas tawuran adik-adik, bebas daripada segala macam gangguan karena kami memiliki kampus yang green. Nah, lanjut. UNSADA memiliki 5 fakultas nih. Fakultas pertama adalah Bahasa dan Budaya, kemudian Ekonomi, Pasca Sarjana, yaitu Energi Terbarukan, Teknik, Teknologi, Kelautan. Next. Nah, di Fakultas Bahasa dan Budaya itu ada begitu banyak memiliki native-native-nya di masing-masing dari prodi-prodi yang ada ini. Kami memiliki Bahasa dan Kebudayaan Jepang, yaitu S1 dan D3-nya, kemudian Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok atau Sastra Mandarin, yaitu S1. Ini hanya S1 saja karena D3 kita sudah kita tiadakan sementara karena banyaknya peminat di S1 gitu. Nah, kemudian Bahasa dan Kebudayaan Inggris S1, tapi memiliki juga untuk D3-nya. Lanjut. Fakultas Ekonomi nih, adik-adik semua di SMK Negeri 15 Jakarta ini banyak yang dari jurusan keahlian dari perbankan, ataupun ekonomi, akuntansi, manajemen, dan lain sebagainya, boleh memiliki salah satu jurusan di UNSADA, yaitu manajemen dan akuntansi. Karena kami di dalam fakultas ini akan dibahas secara detail oleh kajur dari kami, yaitu Bapak Basit, yang akan memaparkan bagaimana sih sebenarnya di Fakultas Ekonomi itu, terutama jurusan akuntansi dan manajemennya. Next. Nah, di pasca sarjana ini S2 kami baru energi terbarukan. Bagi adik-adik yang punya teman ataupun saudara yang di luar daerah, ini sangat menjangkau untuk mengikuti perkuliahan jarak jauh melalui dari yang saat ini, walaupun nanti tatap muka, kita lebih banyak dari e-learning tentunya di pasca sarjana ini. Ini fakultas teknik kita itu memiliki 5 prodi, yaitu teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, sistem informasi, teknologi informasi. Kedua ini adalah bergerak dalam bagaimana sih
mengenai dunia IT, tentunya buat adik-adik yang ingin jadi programmer dan lain sebagainya, dan desain-desain untuk per IT-an gitu tentunya. Lanjut. Ya, di Fakultas Teknologi Kelautan. Nah, ini unik nih adik-adik semuanya. Fakultas Teknologi Kelautan ini kami sangat bangga karena kami memiliki prodi ini yang sangat banget dinanti oleh dunia industri, terutama di dunia maritim tentunya. Tapi kami tidak melakukan seperti AMI, Akademi Maritim, bukan. Kami adalah sebagai arsitek-arsitek bangunan kapal dan ahli-ahli permesinan kapal laut tentunya. Terdiri dari jurusannya teknik sistem perkapalan, teknik perkapalan, yaitu bedanya teknik sistem perkapalan itu mengenai menguasai tentang mesin-mesin kapal itu sendiri di kapal laut itu. Sementara teknik perkapalan adalah desain kapal. Kalian jadi arsitek bangunan kapal itu sendiri. Jadi bagi adik-adik semua, jangan takut kalian tidak berlayar, kalian hanya sebagai konsultan ataupun perancang-perancang dari dua prodi ini. Next. Nah, di Unsada kami tentu akan memberikan bagi adik-adik semua yang beraktivitas di SMK Negeri 15 tentu akan bisa melanjutkan kegiatan kemahasiswanya. Salah satunya adalah kerohanian. Untuk semua agama yang ada, kami memberikan fasilitas seperti kerohanian Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Ada bela diri nih, Kempo, Taekwondo, Karate, tarung derajat, Kendo, dan Wushu, dan lain. Masih banyak lagi. Dan olahraga. Olahraganya sepak bola, bola basket, bulu tangkis. Nah, adik-adik senang pencinta alam, kalian bisa mengikuti di kegiatan mahasiswa ini, yaitu KPA Pandapa. Kemudian dilanjutkan Unsada Musik Club. Musik Clubnya adik-adik ini bisa beraktivitas yang suka hobi, menyalurkan hobi-hobinya main musik, boleh masuk di kegiatan mahasiswa ini. Nah, yang suka menulis, ingin seperti jurnalis-jurnalis yang masih pemula atau ingin melanjutkan nanti kegiatannya untuk penulisan jurnalistik, boleh masuk di pers Suara Unsada. Nah, yang suka juga fotografi boleh masuk di kegiatan kemahasiswaan kita Unsada Photography Club. Nah, suka teater boleh juga masuk di teater semut kita. Nah, ada paduan suara nih. Ini buat cewek cowok ya, Dek. Nah, untuk semua program studi boleh masuk di sini, bukan hanya dari Fakultas Sastra. Anak teknik pun silahkan. Yang ingin uji kemampuan di dalam teknik vokalnya boleh masuk di paduan suara kita. Nah, paduan suara kita ini sudah tidak diragukan lagi karena seringkali memenangkan paduan suara antar fakultas, antar universitas di Indonesia tentunya. Dan resimen mahasiswa yang suka maco nih, anak-anak cowok, SMK biasanya lebih asik nih, apa yang lebih menantang, ada kegiatan mahasiswa yaitu Yon Bushido. Nah, ini dia galeri UKM Unsada salah satunya yang bisa kami tampilkan. Masih banyak lagi galeri-galeri kami yang masih ada. Nah, beasiswa nih, kita sudah bicara tentang lokasi, prodinya sudah, kemudian beasiswa. Ini nih ujung-ujungnya kalau kita kuliah itu pasti nanyanya beasiswa. Karena kami tahu SMK Negeri 15 Jakarta adalah anak-anak hebat tentunya, pasti ingin memperoleh beasiswa. Beasiswa itu banyak yang melimpah beasiswa di Unsada. Satunya adalah beasiswa unggulan, yaitu 100%. Ketika nanti kalian bebas uang 100% beasiswa ini, syaratnya kami melihat nilai rapot kalian dari semester 1 sampai dengan semester 6 ketika memiliki UN murni rata-rata 8,5. Kemudian ada prestasi non akademik, ini jalur olahraga. Adik-adik semua yang punya prestasi sertifikat antar sekolah, antar provinsi tentunya, antar nasional, boleh memperlihatkan kepada kami untuk memperoleh prestasi non akademik jalur beasiswa tadi. Kemudian peningkatan prestasi akademik PPA. Ini peningkatan prestasi akademik ini kalau kalian sudah masuk di Unsada dan memiliki nilai yang bagus, rata-rata IPK 3 sampai dengan semester 4. Kami akan ada seleksi tertentu untuk semua prodi tentunya. Dan beasiswa Hafiz Quran. Jika kalian bisa nih, sudah Hafiz Quran, ada ketentuannya berapa juz yang bisa kalian hafal untuk kita berikan beasiswa Hafiz Quran.
Kemudian ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini juga boleh kita coba lagi dari kemampuan kalian, tapi kita syarat dan ketentuannya tetap berlaku ya. Karena KIPK ini kalian harus mendaftarkan diri sendiri dulu di online, baru nanti memberikan kepada kita data kalian sudah daftarkan itu. Nah, pertukaran mahasiswa ke Jepang ini juga untuk semua prodi yang ada di 14 program studi tadi. Nah, terus kemudian praktik kerja lapangan, kita sudah belajar tentang banyak di Unsada. Tapi kita kan harus mempraktikannya, apa sih output yang kita dapatkan, jadi kita bisa mempraktikkan di Jepang juga, atau di perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia yang bekerja sama dengan Unsada. Kita juga memberikan beasiswa pada adik semua dari Japan Foundation di Jakarta. Next. Nah, ini program kerjasama kita. Adik-adik boleh, kita banyak kerjasama dengan universitas negeri di Jepang. Salah satunya adalah Hiroshima University. Kalian boleh bukti ini nanti ketika kalian memperoleh nilai-nilai juga bagus ketika masuk di Unsada. Nah, adik-adik semua, tentang beasiswa kita sudah bicarakan, lokasi kita juga sudah, program studi kita juga sudah. Ini salah satu galeri beasiswa Unsada yang sudah memperoleh beasiswa Yamaoka dan beasiswa Bank Resona Perdania. Ini dari Fakultas Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi tentunya. Walaupun dari semua prodi juga ikut serta di dalam ini. Next. Nah, ini kerjasama kita adik-adik di dalam dukungan yang begitu hebat dari universitas luar negeri, yaitu tentunya adik bisa lihat di sini beberapa 11 konsorsium universitas negeri di Jepang juga bekerja sama dengan kita, berikut bekerja sama dengan perusahaan dalam dan luar negeri seperti Toyota, Yanmar, Panasonic, Pertamina, AOTS nih, dan MRT Jakarta dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satu yang bisa kami banggakan, yaitu universitas konsorsium kita yang tadi sudah saya sampaikan, 11 tidak tanggung-tanggung, kita banyak dukungan dari universitas negeri di Jepang dan mendatangkan banyak-banyak profesor ke Unsada untuk memberikan sharing tentang informasi beasiswa maupun ilmu-ilmu yang akan diterapkan di Unsada. Nah, keunggulan Unsada. Keunggulannya apa sih kalau masuk di Unsada? Gitu. Tentu kita mempunyai keunggulan. Kalian tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa Unsada memiliki keunggulan banyak dukungan yang begitu berarti buat kita semua, terutama bagi adik-adik yang kuliah di sini selama 4 tahun dan akan melanjutkan S2 ataupun S3 ke Jepang. Kemudian program kunjungan profesor, tentu saja ini kita bertatap muka langsung, saat ini daring, kita melalui Zoom. Nah, bebas uang gedung, ya ini yang penting di tengah pandemik ini, orang tuh nyarinya pasti yang bebas uang gedung, bebas uang pangkal, bebas uang ujian, dan lain sebagainya. Dan fasilitas yang lengkap. Dan beasiswa tadi sudah yang melimpah, sudah saya sampaikan di depan, serta lingkungan yang hijau atau green environment-nya. Ya, rincian biaya, ini biayanya, boleh kalian lihat, dan kita akan share juga kepada guru-gurunya nanti melalui Ibu Puji tentang rincian biaya studi kita. Kita Unsada tadi di depan kita bilang tidak memungut biaya uang gedung, uang pangkal, dan uang ujian. Hanya pembayaran BPP pokok, yaitu uang semester selama 6 bulan dan SKS yang diambil. Nah, Debbie tadi belum saya sebutkan, kuliah di Unsada adalah 3 ada periodenya. Periodenya maksud saya, untuk perkuliahannya itu ada reguler pagi, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai dengan pukul 5 sore, tergantung mata kuliah yang diambil. Kemudian reguler malam, itu Senin sampai dengan Jumat juga, pukul 5 hingga pukul 10 malam. Nah, yang terakhir ada kelas karyawan Jumat Sabtu. Gitu. Pukul Jumat itu jam 5 sore hingga 10 malam, Sabtu jam 8 pagi hingga 5 sore. Tapi kelulusan kalian itu sama saja. Reguler pagi, reguler malam, dan kelas karyawan sama-sama menempuh 144 SKS dan lulus selama 4 tahun. Ya. Oke, ini dia lab kita, alamat kita di Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Next. Nah, ini kontak kami bagi adik-adik ingin meminta informasi kepada kami, boleh
melihat kontak kita di sini, direct line kita, WhatsApp kita, sosmed kita, email, dan lain sebagainya. Nah, boleh di-scan, akses linknya. Ya, cukup? Baik, demikian yang bisa saya sampaikan sekilas tentang Unsadia secara global. Nanti kalau kita bertanya-tanya, karena kami tahu SMK Negeri 15 Jakarta ini adalah fokus kepada perbankan, keuangan, dan sebagainya. Itu kami menghadirkan Bapak Basit sebagai kajur akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Kita lebih gali bagaimana sih kuliah di ada itu di Fakultas Ekonominya, apa saja yang diperoleh, lapangan pekerjaannya, bagaimana beasiswanya, apa saja bisa kalian tanyakan kepada Pak Basit. Untuk itu kami kembalikan puji untuk ke Pak Basit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina atas pemaparannya. Nah, adik-adik, kalau yang punya pertanyaan, tolong disiapkan ya. Nah, selanjutnya dari Pak Basit, Kepala Jurusan Akuntansi. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih, Mbak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dari SMK 15 Jakarta. Perkenalkan, saya namanya Ahmad Basit Hasibuan. Saat ini adalah menjabat sebagai ketua jurusan di Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada Jakarta. Nah, di jurusan akuntansi, nah kebetulan saya menjabat di sini adalah sebagai kapolrinya, jadi saya menjelaskan yang berkaitan dengan program studi akuntansi. Nah, di program studi akuntansi, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Lina dari Kabiro Humas, menjelaskan bahwa kami di program studi ini adalah memiliki 3 waktu belajar. Pertama adalah regular pagi, kemudian ada reguler khusus malam bagi Anda yang kerja pagi hari, kemudian ada yang mungkin adalah yang kerja mungkin adalah sampai malam, atau mungkin ada kerja shift, seperti yang kerja di kawasan industri Pulau Gadung, kemudian di wilayah Jababeka dan lain sebagainya, bisa mengikuti di kelas reguler untuk kelas karyawan. Ya. Kelas karyawan sendiri itu adalah dimulai dari Jumat malam sampai dengan hari Sabtu. Jadi Jumat malam itu mulai dari jam 18 sampai dengan jam 20.30 ya. 22.30 maaf, 22.30. Kemudian lagi kalau kelas di hari Sabtunya adalah mulai dari jam 8 sampai dengan jam 8 malam. Nah, semuanya adalah sudah diprogram, sudah disusun kurikulumnya. Tidak ada perbedaan antara kurikulum dari regular pagi, regular malam sampai dengan kelas karyawan. Kemudian kesempatan misalnya kalau misalkan adik-adik mengambil kelas pagi ternyata memperoleh pekerjaan, mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya, karena biasanya kita sarankan di semester 3 itu adalah mengikuti uji kompetensi akuntansi, sehingga nanti adalah akan memudahkan adik-adik untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau misalnya tadinya adalah mengambil kelas pagi, bisa pindah kelas ataupun bisa pindah ke regular malam ataupun ke kelas karyawan. Jadi tergantung kebutuhan daripada adik-adik. Kemudian di program studi akuntansi sendiri, kita ada beberapa peminatan, dalam artian adalah yang diinginkan, fokus yang diinginkan dengan beberapa pilihan mata kuliah. Di sini adalah terkait dengan akuntansi keuangan, kemudian akuntansi biaya dan akuntansi manajemen, seterusnya adalah perpajakan, pemeriksaan akuntansi, dan sistem informasi. Nah, misalkan adik-adik tertarik misalkan di salah satu bidang tersebut, jadi nanti adalah bisa memilih mata kuliah pilihan mulai dari semester 5, 6, sampai dengan 7. Kemudian masa studi di universitas di jurusan akuntansi sendiri adalah selama 7 semester sudah bisa memperoleh gelar sarjana akuntansi. Ya, kemudian juga ada bahkan karena memang terlalu sibuk untuk bekerja sehingga mendapat teguran, itu ada juga yang sampai 7 tahun. Ya, jadi tinggal memilih. Karena memang dari program studi akuntansi ini adalah peluang kerjanya sangat luas, kemudian banyak permintaan dari industri. Kita tahu Universitas Dharma Persada tidak jauh dari kawasan industri Pulau Gadung. Siapa tahu adik-adik nantinya adalah mendapat pekerjaan dan kesempatan kerja di wilayah daerah kawasan industri Pulau Gadung, sangat mudah untuk
akses ke Universitas Dharma Persada. Jadi banyak karyawan yang ada dan bekerja di kawasan industri Pulau Gadung kemudian mengambil kuliah di daerah kami, ya, di Universitas Dharma Persada khususnya di prodi akuntansi. Kemudian lagi di prodi akuntansi juga selain itu ada plus transfer dari program diploma 3 Politeknik ataupun dari akademi, ya, dari akademi, lulusan akademi biasanya adalah karyawan-karyawan yang sudah bekerja baik itu di pemerintahan maupun di perusahaan swasta. Kemudian kurikulum kami juga adalah disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, sesuaikan juga adalah dengan persiapan adik-adik nantinya kalau misalkan ingin mengikuti uji kompetensi. Nah, terutama misalnya kalau ingin mengambil misalnya adalah setelah lulus konsen di akuntansi syariah, maka bisa mengambil sertifikasi akuntansi syariah. Kemudian kalau misalkan menginginkan untuk mengambil Chartered Akuntan atau CA, bisa kurikulum kami juga sudah disesuaikan dengan materi-materi ataupun mata kuliah yang ada di mata kuliah yang diujikan di Chartered Akuntan. Demikian juga adalah untuk bidang lainnya, termasuk adalah di bidang audit dan lain sebagainya. Nah, termasuk di perpajakan juga, kalau suatu saat nanti lulus, kurikulum kami sudah menyediakan terkait dengan kalau misalnya ingin mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak. Ya, baik itu yang khususnya adalah yang masih untuk konsultan pajak yang A, ya. Kemudian disebutkan di sini kesempatan kerja. Karena memang program studi akuntansi ini memiliki peluang yang sangat luas untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian kita juga banyak di-hire dari pihak ataupun diundang dari pihak kantor akuntan publik, utamanya adalah di wilayah Jakarta Timur dan juga adalah daerah Bekasi. Karena memang daerah kita tidak, untuk wilayah Bekasi itu tidak begitu jauh, ya. Kemudian juga di kantor konsultan pajak juga sama, banyak memperoleh permintaan, terutama di wilayah Jakarta Timur dan juga di daerah Bekasi, bahkan di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat juga banyak, ya. Kemudian juga kantor jasa akuntan, perusahaan manufaktur. Nah, kita tahu perusahaan manufaktur banyak berlokasi di wilayah kawasan industri Pulau Gadung juga. Kita juga memiliki banyak channel ke sana. Kemudian juga industri lain seperti jasa, kemudian juga mungkin juga industri perbankan. Nah, jadi kesempatan ini mungkin kepada adik-adik, terutama lulusan dari SMK yang berminat untuk mengambil program studi akuntansi, saya pikir kalau misalnya ada kesempatan, peluang, ataupun ingin memperoleh pekerjaan di wilayah kawasan industri Pulau Gadung, sekalian juga ataupun setelah bekerja di kawasan industri Pulau Gadung, lulus dari SMK, kemudian silakan melanjutkan ke program studi akuntansi. Kemudian pada saat misalnya Bapak adik-adik adalah menginginkan misalnya pindah kelas ataupun misalnya tadinya di tengah jalan ada di kelas pagi, ingin karena memang memperoleh pekerjaan, pindah ke kelas karyawan, itu di tempat kita adalah fleksibel. Karena di samping itu dosennya itu yang mengampu mata kuliahnya adalah sama, ya. Untuk mata kuliah yang ada terutama adalah mata kuliah yang berkaitan dengan akuntansi, mata kuliah akuntansinya, ya. Jadi semuanya misalnya adalah untuk marketingnya, untuk manajemennya, untuk semua akuntansinya dan perpajakan, audit dan sebagainya adalah dosen yang mengampuhnya adalah sama. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan beasiswa, ya, beasiswa di akuntansi. Halo Pak. Ya. Iya, mohon maaf Bapak untuk waktunya sudah habis nih. Oke. Mohon dipercepat. Ya, 2 menit lagi ya. Beasiswanya kita tahu ada beasiswa Panasonic, satu-satunya yang memperoleh beasiswa dari Panasonic itu dari perguruan tinggi swasta adalah dari Universitas Dharma Persada. Ya, hampir boleh dibilang 99% adalah dari perguruan tinggi negeri, tapi program studi akuntansi 3 tahun terakhir adalah memperoleh beasiswa. Kemudian beasiswa dari Ina Perdania, kemudian dari Yamaha, dari Yanmar, Genesis dan lain sebagainya. Kemudian tahun ini kebetulan ada juga yang memperoleh beasiswa studi lanjut ke Jepang untuk tahun ini. Jadi kesempatan ini kalau misalkan menginginkan
adik-adik untuk kuliah di Dharma Persada juga kita memiliki adalah program trilingual, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Indonesia. Nah, bila mana nantinya adalah setelah lulus bahasa Jepang 1 dan 2, mengikuti sertifikasi N5, kemungkinan besar adalah bisa terpilih untuk mengikuti pertukaran mahasiswa ke Jepang. Lumayan semuanya difasilitasi oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan Jepang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut nih seputar Unsada atau Universitas Dharma Persada, nanti bisa langsung hubungi kontak person yang sudah akan di-share di kolom chat ya. Iya, silakan adik-adik ya kalau ingin bertanya mengenai Unsada bisa ke kami. Ya, terima kasih Oke. Kak Basti. Terima kasih, Bu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak untuk kakak-kakak dari Unsada atau Universitas Dharma Persada. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman kita di Ya, SMKN 15 satu Mbak Dewi, Jakarta. satu boleh Mbak Dewi, boleh? Bahwa Unsada sudah mulai buka pendaftaran ya melalui online. Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak kakak-kakak dari Unsada. Ya. Selamat pagi, kakak. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke.